Ya, teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengontrol siapa saja yang bisa menggunakan WiFi kita. Kita akan menggunakan MAC address agar perangkat yang terkoneksi ke dalam perangkat WiFi kita bisa kita lihat. Kenapa kita harus menggunakan MAC address? Agar kita dapat mengontrol siapa saja yang terkoneksi ke WiFi kita. Pertama-tama, kita kondisikan dahulu WiFi kita ke perangkat. Kalau saya di sini menggunakan CTE, masih nama dari pabrik. Teman-teman silakan connect WiFi teman-teman ke perangkat teman-teman. Setelah itu, silakan teman-teman masuk ke alamat IP pabrik dari perangkat teman-teman. Kalau saya di sini menggunakan CTE IndiHome. IP pabriknya 192.168.1.1. Nah, setelah itu kita login seperti biasa. Share user. Saya di sini loginnya masih menggunakan user. Login. Setelah muncul menu seperti ini di dalam modem CTE, teman-teman silakan klik network yang ada di sini. Network. Setelah itu, teman-teman silakan klik akses control list yang di sini. Akses control list. Ya, akses control list. Silakan teman-teman klik akses control list. Nah, setelah kita klik menu akses control list, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada namanya host SSID dan mode MAC address. Untuk mengaktifkan MAC address, teman-teman silakan aktifkan mode permit. Klik di bagian menu mode ini, mode permit. Saya jelaskan sedikit tentang host SSID. SSID ini punya 4 SSID. Ada SSID 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman tinggal memilihnya SSID mana yang akan kita buat menggunakan mode MAC address. Mode MAC address. Silakan dari teman-teman yang ingin menggunakan MAC address, tinggal memilih SSID mana yang kita akan buat menggunakan MAC address. Karena kalau di modem SSID setting ini, juga ada pilihan host SSID setting. Ini, host SSID. Juga ada pilihan host SSID, tinggal memilih SSID 1, 2, 3, 4 yang kita memilihnya. Nah, kita masuk kembali ke access control list. Setelah itu saya memilih untuk pertama SSID 1, ya, di SSID 1. Nah, setelah itu kita langsung memilih mode di bawah ini. Kita menggantikannya dengan permit. Nah, apa arti dari permit? Block. Kalau block ini kita bisa memblokir MAC address siapa yang sudah connect ke WiFi kita. Contohnya, kita masuk ke menu LAN di bawah sini, menu LAN. Setelah itu, masuk ke DHCP server di bawah ini, ya, DHCP server. Nah, seperti ini muncul tampilannya. Nah, maksud saya dari menu blok itu, seandainya ada WiFi yang connect ke modem kita bisa memblokir perangkat tersebut. Contohnya, saya sekarang di sini menggunakan laptop
untuk masuk ke menu ini. Seterusnya ada perangkat kedua yang sudah terkoneksi ke WiFi kita. Kita bisa memblokir perangkat ini walaupun dia sudah mengetahui passwordnya. Contohnya saya mengambil MAC address yang di atas ini. Nah, ini nomor MAC address-nya dari perangkat yang sudah terkoneksi ke WiFi kita. Saya kopikan dia. Saya kopikan perangkat ini, Oppo. Ini perangkat yang baru terkoneksi ke WiFi saya. Jadi saya mau memblokirnya agar dia tidak dapat mengakses WiFi saya. Setelah itu saya kembali ke menu sebelumnya, yaitu menu Network. Setelah itu akses control list. Setelah akses control list, baru saya memilih SSID 1, WiFi yang saya hidupkan SSID 1. Ya, menu mode ini saya ganti ke menu blok. Blok. Kenapa saya mengganti ke menu blok? Tadi kan kita mau memblokir perangkat itu agar tidak dapat mengakses ke WiFi kita. Posisi perangkat itu telah mengakses ke WiFi kita nih. Kita ingin memblokirnya, tinggal klik menu mode dan mengganti ke blok. Setelah mengganti ke blok, teman-teman langsung mengisi MAC address yang tadi kita lihat di LAN tadi. Di LAN di HCP server tadi. Tinggal memblokir ini. Setelah kita add, perangkat itu pasti akan logout dari WiFi kita. Seperti itu kalau untuk menu blok. Dan untuk menu permit ini artinya saat orang lain ingin masuk ke WiFi kita, walaupun orang itu sudah mengetahui password WiFi-nya, dia tidak akan bisa akses ke WiFi kita atau tidak bisa masuk ke WiFi kita. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan mode permit menggunakan MAC address. Contohnya, orang itu ingin masuk ke WiFi kita. Saat dia masukkan password, otomatis akses untuk masuk ke WiFi kita akan ditolak. Terkecuali kita masukkan MAC address yang ada di perangkat orang tersebut. Masukkan di sini. Nah, masukkan di sini. Masukkan di sini. Saya contohkan, saya memilih SSID 1 dalam mode permit. Nah, dalam mode permit, menggunakan permit. Terus, saya ingin mengakses pertama ke perangkat kita, karena kita yang menjadi servernya. Jadi kita harus memasukkan MAC address perangkat kita dahulu. Perangkat kita sekarang, contohnya saya menggunakan laptop. Jadi saya mencari MAC address laptop. Untuk mencari MAC address laptop, kita harus masuk ke command prompt atau CMD. Saya contohkan seperti ini. Klik star di bawah. Terus klik CMD. Ini untuk melihat MAC address laptop. Beda dengan cara melihat MAC address HP atau handphone. Saya enterkan. Setelah muncul menu seperti ini, command prompt seperti ini, silakan teman-teman klik if config -al double seperti ini. If config al ini agar kita bisa melihat MAC address perangkat kita atau laptop kita. Enter. Nah, akan muncul menu seperti ini. Setelah itu teman-teman silakan cari namanya physical address. Nah, physical address contohnya. Di sini kita sudah mengetikkan if config al, kita enter akan muncul menu seperti ini. Nah, di sini ada Windows IP konfigurasi. Nah, carilah wireless LAN adapter wireless network connection. Kan kita menggunakan WiFi, carilah menu ini. Wireless LAN adapter wireless network connection. Nah, setelah itu carilah physical address. Physical address seperti ini. Nah, ini MAC address perangkat kita atau laptop kita. Nah, ini MAC address kita. Jadi kita catat. Kalau saya di sini sudah catat di notepad seperti ini. Saya sudah mencatatnya dahulu. Ini 0008 CA
AF 82BC. Nah, sama seperti ini. Ini untuk di perangkat laptop. Cara melihat MAC address di perangkat laptop. Kalau untuk handphone mungkin sedikit beda. Jadi saya sudah mencatat perangkat MAC address. Sekarang saya masukkan MAC address ini ke dalam menu modem CTE. Tentunya jangan lupa memilih dahulu SSID mana yang akan kita buat menjadi mode permit atau mode MAC address. Kalau saya di sini memilih SSID 1 karena SSID 2, 3, dan 4 saya tidak aktifkan. Hanya aktifkan SSID 1. Terus saya mengisi MAC address-nya tadi yang sudah saya catat. Saya isi 0008 CA AF oke CA AV CA AV 82BC 82BC BC. Nah, seperti ini. 0008 CA AF 82BC. Nah, saya sudah masukkan MAC address-nya. Mode permit SSID 1. Karena saya hanya aktifkan SSID 1 saja. Setelah itu, silakan kawan-kawan langsung klik add. Ini harus untuk perangkat pertama kita ya. Karena seandainya kita tidak masukkan IP MAC perangkat pertama kita, mungkin akan susah login. Jadi teman-teman harus masukkan MAC pertama yang ingin kita masukkan, yaitu perangkat kita, agar kita bisa mengakses kembali menu ini. Kalau saya di sini menggunakan laptop, jadi saya masukkan MAC address laptop. Kalau saya menggunakan HP, artinya saya harus masukkan MAC address HP saya. Jadi saya add kembali, add. Ya, setelah itu akan muncul menu seperti ini. Di bawah ini sudah ada penambahan MAC address pertama kita yang telah kita masukkan tadi. Perangkat laptop saya, dan saya menggunakan laptop. Nah, setelah kita sudah menambah satu MAC address perangkat kita, setelah itu kita harus restart modem kita. Harus merestart modem kita. Kalau saya di sini merestartnya mungkin tidak menekan tombol di belakang modem. Saya menggunakan langsung dari menu di dalam ini. Tinggal saya klik administrator, sistem manajemen, dan saya klik reboot. Kalau teman-teman silahkan restart saja dari perangkat modem. Ada tombol di belakang modem, mungkin langsung klik matikan dan hidupkan kembali. Jadi ingat, saat kita sudah add pertama kali perangkat MAC address kita ke dalam menu ini, harus merestart modem kita atau harus merestart perangkat kita. Ya, saya restart perangkat saya. Iya. Nah, setelah reboot sukses, kita coba refresh kembali. Nanti dia akan keluar secara otomatis karena kita sudah merebootnya. Kita akan diminta untuk login kembali. Ya, saya akan meloginnya kembali dengan menggunakan user. Setelah itu klik seperti biasa di network. Setelah itu di menu access control list, Karena saya di sini sudah mengkoneksikan dua perangkat, yaitu perangkat pertama saya dan perangkat kedua saya. Sekarang saya akan mencontohkan cara mengkoneksikan di perangkat handphone. Contoh cara mengkoneksikan di perangkat handphone seperti ini, teman-teman. Ya, sekarang kita coba mengkoneksikan perangkat HP kita ke WiFi yang telah kita buat menggunakan MAC address. Pertama-tama kita buka WiFi-nya. Kita klik WiFi-nya.
Nah, kita connect ke WiFi yang telah kita buat MAC address. Di sini WiFi yang telah kita buat yaitu CTE 24G yang di bawah. Coba kita konekkan. Di sini dia minta masukkan sandi. Sandi dari CTE tadi yaitu 1 sampai 8 sandinya. Saya coba masukkan. Apakah dia langsung terhubung ke WiFi kita atau dia menolak aksesnya. Karena kita tadi kan harus menggunakan MAC address. Jadi harus ditanam MAC address perangkat ke menu yang tadi kita buat. Saya masukkan passwordnya 1 sampai 8. Saya konekkan, kita lihat apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Dia menolak akses. Dia akan menolak akses. Karena walaupun orang itu tahu sandi atau password WiFi kita, sama saja. Dia harus masukkan MAC address-nya ke dalam menu yang tadi kita buat. Walaupun dia mencoba beberapa kali ya. Saya mencoba lagi untuk login ke WiFi-nya. Ya, tetap menolak akses. Jadi kita harus cari MAC address dari handphone ini dan kita masukkan ke dalam perangkat modem tersebut. Untuk melihat MAC address di perangkat handphone ini, di HP ini, teman-teman saat membuka WiFi akan muncul menu WiFi-nya seperti ini. Tinggal teman-teman geser ke bawah di pengaturan lanjutan. Ya, pengaturan lanjutan di bawah. Nah, seperti ini. Di situ ada tulisan alamat MAC, MAC atau MAC. Alamat MAC address, ya itu. Ini alamat MAC address-nya. Jadi kita catat alamat MAC address-nya, terus masukkan di dalam perangkat modem tersebut yang telah kita buat. Contohnya, kita coba mengisi ya. Ini alamat MAC address dari perangkat handphone ini, alamat MAC address-nya ini. Kita coba masukkan ke dalam modem tersebut. Kita masukkan ya. Di sini kita login kembali karena sudah time out. Share. Login. Layar. Terus di akses control list seperti biasa, akses control list di sini. Nah, sekarang kita tambahkan perangkat mana yang kita izinkan untuk mengakses ke WiFi kita. Nah, seperti ini. Kita catatkan saja MAC address-nya tadi 64. Oh, sorry. B4. Terus A5, AC, BA, C3, 2B. Kawan-kawan harus melihatnya dengan teliti, jangan sampai ada satu angka atau huruf yang salah. Jadi masukannya harus pas. Alamat MAC address ini sekarang kita masukkan 64, A5, AC, BA, C3, 2B. Nah, seperti ini kan. Setelah teman-teman sudah masukkan alamat MAC address HP tadi yang kita lihat, silakan klik add, tambahkan perangkat HP ini agar bisa mengakses ke WiFi kita. Add. Nah, setelah kita add, MAC address-nya sudah masuk ke dalam menu modem ini. MAC address-nya tadi B4, A5, AC, BA, C3, 2B. Ini perangkat handphone yang kita masukkan MAC address-nya tadi. Nah, sekarang kita coba koneksikan handphone itu ke WiFi kita tadi, yang sempat aksesnya ditolak. Di CTE.
Coba saya masukkan ulang ya. CTE24G ya ini. Kita masukkan passwordnya tadi yang sempat ditolak. 1 sampai 8. Kita coba koneksikan. Dia mau login atau masih ditolak. Nah, menyambungkan. Itu artinya perangkat handphone ini MAC address-nya sudah kita tanam di modem ini. Ini MAC address dari perangkat tersebut yang sudah kita masukkan. Nah, jadi, saat orang tahu password WiFi kita, saat dia menggunakan password itu untuk login, otomatis akan ditolak aksesnya. Karena perangkat tersebut harus mencantumkan MAC address-nya masuk ke dalam perangkat modem IndiHome ini, modem CTE ini. Kalau perangkat itu belum mencantumkan MAC address-nya masuk ke dalam modem CTE ini, walaupun dia tahu passwordnya, tidak akan bisa login. Pasti akan ditolak aksesnya untuk masuk. Nah, seperti ini. Jadi, jika teman-teman ingin menambahkan MAC address lain atau perangkat lain ingin login ke WiFi kita, silakan tambahkan dengan cara-cara yang telah kita lakukan tadi. Untuk saran saya, lebih bagusnya teman-teman menggunakan ya sistem MAC address inilah permit lah. Kalau menurut saya, karena terjamin aman, kita bisa mengontrol. Kita juga bisa menghapusnya. Oh, orang ini di-delete saja bisa. Jadi tidak ada orang yang bisa seenaknya masuk ke dalam perangkat kita. Untuk video-video yang lainnya, teman-teman bisa cek di channel YouTube saya. Ada namanya cara mengganti user login pada modem CTE agar orang lain tidak bisa mengakses ke perangkat kita dan mengganti atau melihat password WiFi kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan bagaimana cara menggunakan MAC address ini, pentingnya MAC address ini agar bisa mengontrol WiFi kita dengan aman. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.